Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adia Rizfa dengan NPM 2388201101 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teks eksposisi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu diharapkan peserta didik mampu mengetahui pengertian dan ciri-ciri teks eksposisi. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui struktur teks eksposisi. Yang ketiga, peserta didik mampu mengetahui langkah-langkah menulis teks eksposisi. Dan yang terakhir, diharapkan peserta didik mampu menganalisis kaidah kebahasaan teks eksposisi. Langsung saja kita masuk ke pembahasan kita pada hari ini. Nah, apa sih teks eksposisi itu? Jadi, teks eksposisi adalah sebuah bentuk teks atau tulisan yang memuat tentang informasi maupun pengetahuan. Nah, teks ini menggunakan fakta dan data objektif untuk memberikan pemahaman yang akurat dan terstruktur. Jadi, secara umum, teks eksposisi sendiri memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan dan uraian mengenai suatu ide, pokok pikiran, pendapat, informasi, maupun pengetahuan kepada pembaca tanpa bermaksud memengaruhi. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksposisi. Nah, ciri-ciri teks eksposisi itu ada 5. Yang pertama, memberikan kita informasi ataupun pengetahuan. Jadi, teks eksposisi itu dapat memberikan kita informasi dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baku, yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Yang ketiga, berisi tentang sebuah fakta yang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Dan yang keempat, format penulisannya singkat, padat, dan jelas, tidak boleh bertele-tele. Dan yang terakhir, bersifat objektif dan tidak boleh memihak. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks eksposisi. Nah, struktur teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama, tesis. Tesis ini berisi tentang pernyataan pendapat atau gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis. Tesis ini berada di paragraf pertama. Yang kedua adalah argumentasi. Nah, bagian ini berisi penjelasan lebih mendalam tentang gagasan utama dalam tesis dan bukti-bukti yang mendukung tesis. Dan yang ketiga ada penegasan ulang yang berisi tentang ringkasan atau kesimpulan yang menegaskan kembali pendapat utama dari penulis. Selanjutnya, jenis-jenis teks eksposisi. Nah, jenis teks eksposisi itu ada 6. Yang pertama, teks eksposisi definisi, yaitu teks yang bertujuan untuk mengungkapkan pengertian atau definisi dari suatu topik. Yang kedua ada teks eksposisi identifikasi, yaitu teks yang bertujuan untuk mengungkapkan ciri-ciri, karakteristik, atau bagian dari suatu hal secara rinci. Nah, yang ketiga, teks eksposisi perbandingan atau pertentangan, yaitu membandingkan dua hal yang berbeda atau menunjukkan pertentangan antara dua gagasan. Yang ketiga, teks eksposisi ilustrasi, yaitu menjelaskan ide atau gagasan dengan memberikan contoh konkret agar lebih mudah dipahami dan dimengerti. Dan yang kelima adalah teks eksposisi klasifikasi, yaitu teks yang mengelompokkan suatu hal ke dalam beberapa kategori atau kelas berdasarkan ciri-ciri tertentu. Yang terakhir ada teks eksposisi proses, yaitu menjelaskan tentang langkah-langkah atau tahapan melakukan sesuatu secara sistematis dan terstruktur. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, kaidah kebahasaan teks eksposisi itu ada 5. Yang pertama, menggunakan kata-kata teknis. Kata-kata teknis itu adalah kata-kata yang memiliki istilah khusus. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan kausalitas, yaitu hubungan sebab akibat. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menyatakan keterangan waktu, seperti setelah itu, sebelum itu. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental, yaitu kata yang bersifat mental, seperti menyimpulkan, merasakan, atau berpikir. Yang terakhir adalah menggunakan kata denotatif. Nah, kata denotatif itu adalah kata yang memiliki makna sebenarnya.
Selanjutnya kita akan membahas tentang cara membuat teks eksposisi. Nah, sebelum kita membuat sebuah teks, maka yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah menentukan isu atau masalah yang akan dibahas. Setelah itu, kita harus mengumpulkan informasi dan data yang relevan sesuai dengan topik yang ingin kita bahas. Dan yang ketiga, kita harus menyusun kerangka karangan, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Dan yang terakhir, kita kembangkan kerangka karangan menjadi teks eksposisi yang utuh. Setelah kita membahas tentang cara membuat teks eksposisi, sekarang ayo kita lihat contoh teks eksposisi dengan judul Menjaga Kebersihan Lingkungan Sekolah. Kebersihan lingkungan sekolah adalah salah satu faktor yang terpenting untuk menciptakan kenyamanan, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekitar. Setiap sekolah selalu mengajarkan anak didiknya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, ini merupakan bagian tesis. Jadi di bagian ini penulis memaparkan tentang gagasan utamanya tentang topik yang ingin dibahas. Nah, di sini membahas tentang kebersihan lingkungan sekolah. Pembagian piket kelas menjadi salah satu cara untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Petugas piket biasanya melakukan tugas membersihkan ruang kelas, seperti menyapu kelas, menghapus papan tulis, dan menyiapkan spidol atau kapur tulis. Nah, ini merupakan bagian argumentasi. Selanjutnya, kebersihan lingkungan sekolah adalah hal yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah dan merupakan faktor yang sangat penting dalam meraih keberhasilan proses belajar mengajar. Nah, ini merupakan bagian penegasan ulang. Jadi di bagian ini penulis menegaskan kembali betapa pentingnya kebersihan lingkungan sekolah. Baiklah, hanya sampai di sini video saya hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.